Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Revina Anessa Putri dengan nomor induk mahasiswa 2022464050085 dari kelas 4B. Dan di sini saya akan menjelaskan materi IPA pada kelas 5 SD, yaitu bab 5. Bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Dengan tujuan pembelajaran topik A, 1. Peserta didik dapat memprediksi akibat jika manusia tidak bernapas. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan mekanisme pernapasan pada manusia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat merefleksikan pentingnya menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, ayo anak-anak, sekarang kita mengenal organ pernapasan pada manusia. Nah, yang pertama itu ada hidung. Hidung. Kalian bisa pegang hidung kalian masing-masing ya. Nah, hidung ini merupakan pintu masuk dan pintu keluar udara yang sangat penting bagi sistem pernapasan kita. Tanpa hidung, kita tidak bisa menghirup dan menghembuskan napas dengan baik. Yang kedua ada tenggorokan dan cabang tenggorokan. Nah, setelah udara masuk ke dalam hidung, kemudian udara diteruskan ke tenggorokan dan melewati pipa saluran udara bercabang menjadi 2. Percabangan itulah yang disebut dengan bronkus. Kemudian setelah tenggorokan dan cabang tenggorokan ada paru-paru. Nah, paru-paru itu terletak di mana sih? Oke, jadi paru-paru itu terletak di rongga dada pada tubuh. Nah, manusia itu mempunyai 2 paru-paru, yaitu ada paru-paru sebelah kanan atau bagian kanan dan paru-paru bagian kiri. Nah, paru-paru ini terdiri satuan kecil yang dinamakan alveolus. Dalam alveolus ini akan terjadi pertukaran udara antara oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida dikeluarkan lewat hembusan napas. Jadi setiap kita menghembuskan napas, kita mengeluarkan karbon dioksida ya. Kemudian ada diafragma. Ketika menarik napas, diafragma akan menekan ke bagian tubuh sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Nah, ketika kita membuang napas, maka diafragma akan melengkung dan menekan ke bagian atas tubuh sehingga udara di dalam paru-paru itu keluar. Kemudian ada mekanisme pernapasan manusia. Ada beberapa tahapnya ya. Tahap yang pertama atau tahap 1 yaitu menarik napas. Menarik napas. Nah, udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Kotoran akan disaring saat melewati hidung, trakea dan bronkus. Nah, tahap yang kedua, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di dalam alveoli terjadi pertukaran antara gas oksigen yang didapatkan dari luar tubuh dengan gas karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Ketiga atau tahap 3 yaitu membuang napas. Otot diafragma akan relaksasi, paru-paru mengempis dan gas karbon dioksida dikeluarkan melalui mulut atau hidung. Gangguan pernapasan pada manusia yang pertama ada flu atau influenza. Pasti anak-anak pernah kan terserang penyakit flu. Nah, penyakit influenza ini disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularan ini bisa melalui kontak langsung atau melebihi cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Kemudian ada asma. Asma merupakan akibat dari penyempitan saluran napas. Sesak napas ini menjadi tanda awal dari penyakit ini. Jadi kalau kita sesak napas, segera berobat ke dokter, mengkonsultasikan apakah kita mempunyai asma. Lalu ada bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada bronkus atau saluran udara dari dan ke paru-paru. Pada umumnya bronkitis ini dicirikan dengan batuk berdahak yang kadang dahaknya ini bisa berubah warna. Kemudian ada tuberkulosis. Tuberkulosis atau biasa disebut dengan TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis
enterosis. Bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, dan ginjal. Kemudian ada topik D. Nah, di topik D ini mengapa kita perlu makan dan minum? Nah, ada tujuan pembelajaran dari topik D. Yang pertama itu, peserta didik dapat mendeskripsikan proses pencernaan pada manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan pola makan dengan menu seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal organ pencernaan manusia. Yang pertama, mulut. Kita mulai dengan berdoa dan masukkan makanan melalui bibir, kemudian makanan ditangkap gigi dan lidah. Selanjutnya kunyah makanan sambil menikmatinya. Kemudian ada kerongkongan. Saat ditelan, makanan masuk ke kerongkongan dan didorong hingga masuk ke dalam lambung. Nah, lambung itu terletak pada bagian perut di bagian dada. Nah, tugasnya itu menghancurkan makanan yang telah kita makan. Di dalam lambung ada enzim yang menghancurkan karbohidrat, protein, dan lemak yang ada dalam makanan. Setelah lambung ada usus halus. Nah, makanan akan melewati 3 bagian usus halus, yaitu usus 12 jari atau biasa disebut dengan duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari makanan akan diubah menjadi energi dan kebutuhan lain di tubuh kita. Selanjutnya ada rektum. Nah, sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar, sebagian besar air akan diserap sehingga yang akan tersisa hanyalah ampas atau sisa makanan yang tidak dapat diolah lagi. Ampas makanan ini disebut tinja atau feses. Nah, kemudian ada anus. Anus ini merupakan tempat keluarnya tinja. Organ ini merupakan pintu terakhir dari sistem pernapasan manusia. Di dalam anus terdapat otot yang dapat menahan feses agar tidak keluar dari rektum dikelilingi saatnya. Nah, kemudian mengapa kita perlu makan? Kenapa ya? Setiap manusia kan pasti memerlukan makanan dan kita hidup itu pasti butuh makan. Mobil memerlukan mesin untuk berjalan. Sama halnya dengan tubuh kita. Tubuh kita juga memerlukan makanan untuk bekerja dengan baik. Gizi dalam makanan menyediakan energi dan materi pembangun untuk pertumbuhan serta perbaikan tubuh. Nah, gizi dalam makanan mempunyai peran berbeda dalam proses pembuangan. Nah, gizi-gizinya itu apa saja sih? Nah, yang pertama itu ada protein. Nah, protein ini merupakan zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan dalam jumlah besar bagi tubuh. Seperti ikan, daging, keju, kacang tanah, dan bolong-bolongan itu merupakan makanan-makanan yang mengandung protein. Jadi kita harus sering-sering mengonsumsi makanan kita agar protein dalam tubuh kita selalu ada. Kemudian yang kedua ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan nutrisi utama yang dibutuhkan bersama protein dan lemak. Karbohidrat ini akan diolah menjadi zat gula yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi secara cepat. Karbohidrat bisa didapatkan dari kentang, jagung, umbi-umbian, sagu, tepung-tepungan, dan sebagainya. Nah, kemudian ada lemak. Lemak ini sangat penting untuk tubuh. Lemak itu membantu penyerapan vitamin, melindungi organ-organ penting dalam tubuh, dan membantu tubuh agar tetap hangat. Lemak bisa didapatkan dari santan, kacang-kacangan, daging sapi, daging kambing, daging ayam, susu, dan semua makanan yang digoreng sebagainya. Ayo, kalian pasti suka semua kan sama susu? Kemudian ada vitamin.
vitamin ini membantu tubuh kita untuk melawan kuman dan penyakit dan diperlukan untuk menunjang kinerja tubuh. Pada umumnya, vitamin berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Maka dari itu, kita harus sering-sering mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. 5. Mineral. Mineral diperlukan untuk kesehatan tulang dan gigi serta darah. Mineral berasal dari buah-buahan dan sayuran. Makanan lain seperti susu menyediakan kalsium untuk kesehatan tulang. 6. Serat. Serat penting untuk pencernaan karena dapat membantu menjaga kesehatan usus dan mempermudah proses buang air besar. Jika kurang serat, kita akan sulit buang air besar. Makanan yang mengandung serat diantaranya yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, gandum, dan beberapa kacang-kacangan. Yang ketujuh adalah air. Air ini sangat penting sekali bagi tubuh kita. Bahkan dianjurkan kita meminum air itu 2 liter sehari atau setara dengan 8 gelas. Nah, air itu membantu melarutkan makanan yang kita makan dan juga membantu produksi air liur. Nah, setelah kita makan, kita itu wajib sekali minum ya. Air juga menjaga tubuh agar tetap dingin lewat keringat. Asupan air juga dapat berasal dari banyak sumber makanan lain seperti buah dan sayuran. Nah, buah-buah ini banyak sekali yang mengandung air ya, contohnya seperti semangka, buah jambu air, buah pir, dan masih banyak lagi. Topik C, bagaimana aku tumbuh besar? Dengan tujuan pembelajaran topik C yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan prosesnya bertumbuh. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi apakah dirinya ini sudah memasuki masa pubertas atau belum. Yang ketiga, peserta didik memiliki kesiapan untuk menghadapi masa-masa pubertas. Tahap pertumbuhan pada masa yang pertama ada masa embrio, janin, dan bayi di dalam rahim ibu. Nah, di dalam rahim ibu, janin memperoleh nutrisi melalui tali pusar dan juga mengalami perkembangan. Kemudian yang kedua, masa balita, yaitu usia 0-5 tahun. Masa balita merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan manusia yang dilahirkan oleh ibu. Perkembangan fisik pada balita itu sangat pesat, seperti tengkurap, merangkak, berjalan, dan berlari. Nah, perkembangan komunikasi terjadi seperti tertawa, berteriak, mengucap 1 atau 2 kata, dan bicara. Nah, saat kalian melihat bayi pasti sedang lucu-lucunya ya mengucapkan kata-kata. Nah, yang ketiga ada masa anak-anak yaitu usia 6-10 tahun. Pada masa anak-anak, rasa ingin tahu yang kita miliki itu sangat besar. Nah, kalian ini anak-anak SD itu masih masa anak-anak ya. Nah, tubuh kita pun menjadi lebih besar, begitu pula dengan otak kita. Pada usia ini, kita mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, serta hal yang benar dan hal yang salah. Kemudian yang keempat ada masa remaja yaitu usia 10-17 tahun. Nah, nanti ketika kalian sudah kelas 5 sampai kelas 6 SD dan sudah SMP dan SMA, kalian masuk ke masa remaja. Tubuh kita ini akan terjadi lebih tinggi. Nah, fisik kita pun mengalami perubahan. Pada umumnya, perempuan mengalami perubahan ini pada usia 11-14 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 12-15 tahun. Yang pertama ada laki-laki. Nah, masa puber seorang laki-laki ini dimulai dengan berfungsinya organ-organ reproduksinya. Masa ini ditandai dengan peristiwa mimpi basah, yaitu keluarnya sperma dalam tubuh. Sperma ini dihasilkan oleh testis. Ciri-ciri kelamin sekunder yang muncul antara lain yaitu dada menjadi lebih lebar dan bidang, suara membesar dan semakin berat, tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan, serta jakun ini membesar. Yang kedua, perempuan. Nah, masa puber seorang perempuan ini dimulai dengan berfungsinya organ-organ reproduksi perempuan. Pada masa ini ditandai dengan haid atau menstruasi, yaitu keluarnya darah dari alat kelamin perempuan akibat pelumpuhan ovum bersama lapisan dinding rahim. Selain mengalami menstruasi, pada
saat memasuki masa pubertas, muncul ciri-ciri kelamin sekunder untuk perempuan, yaitu antara lain payudara dan pinggul membesar, suara kecil dan lembut, serta tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. Yang kelima ada masa dewasa, yaitu umur 17 sampai 50 tahun. Pada masa dewasa, biasanya cara berpikir kita itu semakin matang. Nah, biasanya pada masa ini tubuh kita itu sudah tidak bertumbuh lagi seperti tidak bertumbuh secara signifikan seperti saat masa peralihan dari anak-anak menjadi remaja. Yang keenam ada masa manula, yaitu seumur 50 tahun ke atas. Pada masa ini terjadi penurunan fungsi organ-organ tubuh. Nah, kita bisa melihat kakek nenek atau mbah-mbah di sekitar kita atau mbah kita sendiri gitu ya. Nah, pada usia ini terjadi penurunan fungsi-fungsi organ tubuh, misalnya berkurangnya pendengaran, gerakan pun menjadi lambat karena persendian dan tulang robos atau osteoporosis. Nah, tubuh terasa lebih cepat letih dan lelah, dan daya tahan tubuh terhadap penyakit menurun. Nah, wanita akan mengalami menopause. Tahap ini ditandai dengan berhentinya haid karena organ reproduksi tidak mampu menghasilkan ovum yang matang. Nah, sekarang ini kita harus bijak dalam masa pubertas. Nah, kita kan masih SD. Nah, karena banyak sekali perubahan seperti perubahan fisik, perubahan pikiran, dan perubahan sosial. Sekian penjelasan dari Ibu Ani. Wassalamualaikum.